Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah, puji syukur kita aturkan kehadirat Allah, keselimbangan iman yang kita terima, iman Islam yang harus kita jaga, dan penjagaannya yang terbaik adalah di atas takwa yang terbaik di atas ilmu yang terbaik didapatkan di rumah di antara rumah-rumah Allah, dibacakan dengannya Al-Quran dan Sunnah, dan kita menggunakan kitab Bulughul Maram yang insya Allah disepakati oleh mayoritas kaum muslimin sebagai salah satu kitab rujukan. Kita sampai di hadis nomor 48 dengan tema kedua telinga, apakah termasuk kepala atau tidak. Ada pembahasan yang lalu dalam bab membahas telinga, maka rangkaiannya adalah kepala, tarik ke belakang atau ke depan, terus jempolnya ini buat telunjuknya masukkan ke dalam, jempolnya buat daun luarnya. Nah, maka kita dapat pada hadis nomor 48 wa anhu, dan dari Abdullah bin Zaid annahu ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'khudhu bi udunayhi ma'an ghairal ma'il ladzi akhadha li ra'sihi. Bahasanya dia melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam mengusap telinganya dengan menggunakan air yang tidak dari bekas kepalanya. Akhrajahu al-Baihaqi, dikeluarkan oleh Imam Al-Baihaqi. Wa huwa inda Muslim min hadhil wajhi lil biladin wa mashabi rasi bima'in ghayr fadli yadayhi wa huwa mahfuz. Dalam lafaz Imam Muslim, maka lafaznya adalah dan mengusap kepalanya dengan air selain air sisa untuk membasuh kedua tangannya. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada orang yang memang mempraktekkan kepala ke belakang ke depan terus ini langsung otomatis berikutnya bersambung, itu benar. Kemudian yang kedua, kepala saja terus ngambil air lagi buat telinga saja, itu juga tidak bisa disalahkan. Jadi di sini ada khilafiyah. Makanya sesuatu perbedaan yang masih punya dalil namanya khilafiyah, sehingga kita harus bertasamuh. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis berikutnya nomor 49 wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Hurairah dia berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aku mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ummati ya'tuna yaumal qiyamah khurran muhajjalina min asharil wudu. Sesungguhnya umatku pada hari kiamat nanti akan muncul dengan membawa bekas putih pada tubuhnya karena bekas wudu. Jadi kita nanti akan dikenali oleh Nabi SAW sebagai umat beliau karena tempat kita wudu itu menyala putih. Sampai Ibunda Aisyah itu pernah bertanya, gimana kau mengenali kami? Kata Nabi, kalian itu kuda kayak kuda belang di antara kuda hitam. Nah, belangnya itu karena bekas wudu. Makanya tidak salah ketika kemudian rukun wajibnya wudu itu sempurna, karena nanti kalau kurang itu batal. Makanya nanti sunnahnya itu ditambahi sedikit. Nah, jadi kalau sampai siku ngedunggangnya sedikit gitu, sampai mata kaki dinaikkan sedikit gitu. Jadi biar kemudian kita dapat rukunnya, wajibnya, dan sekaligus menambah cahaya nanti di akhirat, sehingga nanti paling mudah dikenali. Kemudian faman istata'a minkum ayyutila ghurratahu falyaf'al. Siapa yang mungkin mampu bisa memperpanjang wudunya itu biar nanti bekasnya itu bercahaya makin banyak, nah itu silakan dilakukan. Tapi ya niki mau nambahi sithik, mboten terus rujukan. Enggak ben terang terus rujukan ya. Mboten ya. Terus memang harus sesuai tempatnya. Nek memang lagi junub ya silakan. Tapi kalau enggak ya wudu aja. Kemudian pada hadis berikutnya nomor 50, wa Aisyah radhiyallahu anha, qalat dari Aisyah radhiyallahu anha beliau berkata, kan Nabi sallallahu alaihi wasallam yujibuhul tayammun. Bahasa Nabi sallallahu alaihi wasallam itu senang untuk memulai segala sesuatu itu dari kanan. Fi tanaqqulihi wa tarajjulihi. Dalam hal apa? Di sini disebutkan pakai sendal. Jadi Bunda Aisyah itu niteni Nabi itu kalau pakai sendal memulainya senangnya dari kanan. Wa tarajjulihi, dan menyisir rambut itu juga senangnya ke kanan, ke kanan. Kemudian wa tuhurihi, dan kalau bersuci, cuci tangan, cuci kaki,
itu semua dari kanan dulu. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya ingin mengatakan hadis ini menunjukkan bahwa Nabi SAW suka memulai dari kanan dalam semua urusan, paling tidak dalam yang disebutkan tadi dari kanan, yaitu pakai sendal, menyisir, dan kemudian wudu atau bersuci. Kemudian hadis berikutnya 51, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah berkata, Rasulullah SAW bersabda Nabi SAW, "Idza tawaddatum fabda bima yaminikum." Kalau kalian mulai berwudu, maka mulailah dari sisi kanan. Yang menarik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, ini ada ulama yang berpendapat, Syekh Al-Basam berpendapat, nah di sini menjadi dalil sunnahnya memulai dari kanan, baru kemudian kiri, memulai kanan dan kiri. Jadi kanan diselesaikan, baru kemudian kiri. Nah beliau ini termasuk saya juga baru tahu, beliau berpendapat bahasanya hukumnya memulai dari kanan itu sunnah, tidak wajib kata beliau. Sehingga kalau ada yang luput kok ujung-ujung mulai dari kiri gitu kan, maka wudunya tetap sah kata beliau. Tapi memang itu kurang masyhur pendapat itu, karena masyhurnya ya yang kita mulai dari kanan bukan dari kiri. Makanya nanti ada sekumpulan orang sepeninggal Nabi SAW itu berkumpul buat halaqah. Mereka pakai batu, misal 10-10 gitu. Nanti kemudian wiritan, subhanallah, Allahu akbar gitu, sambil batunya dipindah, persis kayak main dakon gitu, pindah. Nah, seorang sahabat yang mulia Ibnu Abbas lihat gitu. Kemudian dia marah gitu. Wih, ciloko kowe Nabi murung suwe ra ono kok lambine jek enek. Bajunya masih ada, piringnya belum pecah gitu. Peninggalannya masih ada, kok kamu sudah menyimpang. Ini orang-orang itu protes ini. Sahabat Nabi, kata-kata sahabat Nabi itu jadi sudah menunjukkan ini orang benar, orang baik. Apalagi Ibnu Abbas, kelas Ibnu Abbas itu orang baik, orang alim. Emang kami akan diadab karena zikir ini? Mosok mergo zikir koyo ngene kok awake dhewe meh diadab apa yo ngono. Bukannya zikir iki apik kok mosok malah diadab. Kata Ibnu Abbas, kamu bukan diadab karena zikirnya. Ning mergo caramu iku lho ora kaya contone Nabi. Nabi ra tau ngene iki. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, termasuk soal wudu, walaupun beliau berpendapat bukan wajib harus dari kanan, sunnah. Beliau saya membaca sarahnya ini. Nah, maka yang ma'ruf di sisi kita yaitu dari kanan, sehingga nggak selalu pendapat ulama itu harus dibenarkan. Artinya ulama itu ya bisa mungkin keliru, bisa mungkin benar. Makanya kalau kita ma'rufnya, udah kenalnya selama ini dari kecil itu dari kanan, ya kanan. Kok kepepet misal ada yang luput, lali, lupa, ya, maka tidak membatalkan wudunya. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ning ampun dibiasakan mulai dari kiri ya. Berarti nanti kenanya kayak yang dikatakan Ibnu Abbas tadi. Bukan wudumu sing salah, ning penyimpanganmu dari sunnah Nabi itu yang keliru. Anil Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu, hadis nomor 52, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam tawaddoa famasaha binasiyatihi wa 'alal imamati wal khufi. Dari Al-Mughirah bin Syu'bah bahwa Nabi SAW berwudu lalu mengusap rambut yang depan. Jadi beliau pakai imamah, rambutnya depan masih enten dikit gitu ketok enten, diusap depannya enten. Nah, kemudian juga di atas sorbannya. Jadi misalnya ini sorban 12 kilo nanti. Dan juga kedua kufnya. Ini menjadi dalil bahwasanya ketika jenengan sudah wudu itu copot wudu suci. Terus jenengan pakai kopiah niki suci, terus jenengan pakai kaos kaki, terus jenengan ngangge sepatu. Nah, terus jenengan masuk masjid sini, sepatunya copot atau jogo atau. Nah, begitu kemudian di dalam tingkat cerita ngentuk bes, gitu kan. Nah, jenengan wudu ke sana, jenengan boleh nggak dilepas kaos kakinya, boleh. Cara wudunya gimana? Jadi ambil sendal, gitu, sampai di keran yang sana, ya, tinggal umur, muka dan seterusnya. Begitu sampai di kepala, nah itu diusap itu kopiah, sakopiah. Nah, terus nanti bagian kaki itu diusap alas kakinya, si kaos kaki itu nih bagian punggungnya, itu mami kaki
kaki punggung ini sore banget. Maka wudunya sah dengan cara seperti itu. Nek kerso, nah kok kopiahku terlas, neng usap kepala kan toyone airnya sudah ditaruh situ dibuang toh. Botol ini enak banget terus kebiur ini nanti kok adus kan itu. Makanya Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala ini dibuang dulu baru diusapkan. Nanti yang kaki juga gitu. Buatan terus kaos kaki ini terus dibujurke dan keran itu buatan itu diusap, mengusap. Makanya ini nek kondisi kayak gini mungkin nggak perlu gitu tetap dicopot nawang. Tapi kan ada keadaan di mana jangan perlu. Misal gini nanti pesawat, gitu. Nanti pesawat itu sebenarnya nggak usah copot sendal atau sepatu. Dengan catatan sudah wudu, terus dipastikan sendal sepatunya itu bersih. Nah nanti pas wudu tinggal yang nggak kena nggak ketutup, nanti pas jatuh di kopiah nggak usah dicopot, tinggal diusap mawon. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala. Hadis 53 wa an Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu fi sifati haji Nabi SAW, dalam hal sifat haji Nabi SAW dia berkata ibda'u bima bada Allah bih akhrajahu Muslim. Nah ini diucapkan pada saat haji. Maka mulailah dari apa yang Allah telah mulai. Di sini disarah oleh Al-Basam bahasanya Allah telah menyebutkan tentang sifat wudu di dalam surat Al-Maidah. Maka di situ dikatakan orang beriman apabila kamu tidak mengerjakan sholat maka basuhlah mukamu dan seterusnya. Sehingga tata tertib yang disebutkan dalam ayat itu adalah wajib dalam hal wudu. Sehingga memulainya sesuai dengan yang disebutkan dalam ayat itu, jangan sampai berbeda. Apabila di dalam wudu tidak dilakukan secara berurutan maka wudunya tidak sah. Nah, jadi rukun wudu itu tertib dan berurutan. Namun ada di antara ahli fikih yang mengatakan sah. Tapi itu termasuk khilaf yang minor, yang sangat minim ahli fikih yang mengatakan. Umumnya mengatakan tidak sah. Kemudian Abu radhiyallahu anhu dan darinya dia berkata Nabi SAW karena Nabi SAW bahasa Nabi SAW idza tawaddu'a ada qalma ala mirfaqain. Nabi SAW ketika berwudu meratakan air di atas kedua sikunya dikeluarkan oleh Darul Qutni. Syekh Utsaimin mengatakan idza tawaddu'a berarti apabila membasuh kedua tangannya maka wajib membasuh sikunya. Artinya diratakan pamenten sing grujuknya diratakan sampai ke siku. Pokoknya siku terus di foto alis takuan ini harus basah. Kemudian beliau meratakan air di atas sikunya apabila beliau mulai membasuh lengan dari siku ke bahu. Maka harus membasuh kedua sikunya. Hadis nomor 55. Wa Nabi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah beliau berkata, Rasulullah SAW sabda Rasulullah, la wudu'a liman lam yadhkurismaullah. Tidak sah atau tidak sempurna wudu seseorang apabila tidak menyebut nama Allah alias mengucap bismillah. Syekh Al-Basam mengatakan dohir hadisnya seolah-olah nampak bahwasanya tidak sah orang yang wudu tanpa bismillah. Namun para ahli fikih di antara teman-teman kami mewajibkan menyebutkan nama Allah ketika berwudu dalam keadaan ingat. Sehingga kalau lupa maka tidak apa-apa. Jadi kalau kita ingat kok nggak mau mengucap bismillah, berpotensi wudu kita tidak sah. Tapi kalau kita tidak ingat, tiba-tiba langsung wudu, ya tetap sah. Makanya pentingnya membiasakan bismillah dari kecil. Tapi nek membiasakannya dari udah gede gitu biasanya tetap kerap lali gitu kan. Dan itu dalam semua konteks ya, makan, minum, pakai sendal, pakai baju, naik kendaraan, keluar rumah gitu kan. Maka itu kalau bisa dibiasakan. Termasuk kemarin ada yang nanya, "Piye ini kok mboten kabeh?" Terus saya udah nge-share nomornya buat kalian. Buat yang mau bertanya nanti saya jawab. Monggo yang butuh HP 081. Butuh HP enggak Om? Udah punya? Oh belum ya? Masa sih? Sing iki nomor sing nggo tanya jawab 081 393 499 641. Nah, dengan Mang Tangleton niku nggo jawab ngeten piye sumber ngirim WA kula. Apakah napa sawan? Sawan nggih bener nggih. Sawan pada anak niku enten. Sawan sing di setan niku diganggu setan niku sawang nek niku. Sing diganggu setan niku lho sawan, sawar apa sawan? Sawan, ya sawan. Apakah itu ada? Ya ada. Jadi setan yang mengganggu anak kecil itu ada.
ada. Cuman salah satu cara untuk mencegahnya ini selain diturunkan gambar-gambar di rumah, patung-patung disingkirkan, di situ juga apa? Pintu nih loh, pintu jendela ini kan jenengan tutup dengan mengucap Bismillah. Ini kok setan ra iso mlebu gitu. Padahal kita lihat cilik ngeten iki kan dicekoki film setan iso nembus tembok ngono gitu. Tapi kan hadis niku dengan jenengan nutup pintu dengan Bismillah, jendela dengan Bismillah, nutup ember yang ada tutupnya dengan Bismillah, ceret Bismillah itu, maka semua setan itu tidak bisa masuk, tidak bisa makan, tidak bisa minum. Oke, termasuk ketika kita makan pun Bismillah, setan juga tidak bisa mengambil keberkahan makanan kita. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, pentingnya membiasakan mengucapkan Bismillah, ya Bismillah. Enteng kok Bismillah. Ning anu nggih, ampun terus semelah. Nek masih bisa mengusahakan lafaz yang terbaik ya tetap Bismillah niku ya. Aku kan wis tuwa ini, cobi Bismillah saged boten yo iso Bismillah. Nek iso Bismillah kok semelah gitu kan. Tapi nek benar-benar tidak bisa lah monggo lah. Kita kula masalah nggih. Kemudian Walid Tirmidzi dalam lafaz Imam Tirmidzi an Sa'id bin Zaid dari Sa'id bin Zaid wa Abi Sa'id nahwu wa qala Ahmad la yasbutu fihi Sa'id. Bahwasanya tidak ditetapkan sesuatu pun berdasarkan hadis ini. Artinya, sebagian ulama berpendapat bahwasanya tetap sah wudu kalau lupa Bismillah. Tapi kalau nggak mau Bismillah itu masalah. Anten. Kemudian Talha ibni Musarrif an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu dari Talha bin Musarrif dari ayahnya dari kakeknya radhiyallahu berkata, dia berkata, ra'aitu Rasulullah SAW yafsilu bainal madoti wal istinsa. Aku melihat Nabi SAW memisahkan antara berkumur dan istinsa. Memisahkan di sini maksudnya apa? Kata Syekh Utsaimin, mengambil air dengan tangan untuk berkumur dan mengambil lagi untuk istinsa. Berarti bukan satu air kemudian dipakai untuk dua kali, betul. Jadi buat umur sendiri, umur selesai 3 kali selesai. Nah maka ngambil lagi buat hidung. Nah niki kalau kita mau apa istilahnya rodok memperhatikan ilmu biologi atau ilmu apa gitu, itu di situ bakteri yang di hidung sama yang di mulut beda, sehingga khawatirnya kalau kemudian yang buat umur nanti dipakai buat hidung, nah nanti malah sakit kan. Makanya ya kita diminta untuk membedakan airnya. Jadi yang mau minum menghidung nih kok dikira-kira mawon cak cidukan itu tinggi urusan umur tok, begitu rampung mungkin hidup melih tinggi urusan hidung. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa an aliyin nanti 58 atas 58. Radhiyallahu fi sifatil wudu. Dari Ali bin Abi Thalib dia berkata tentang sifat wudu, summa tawadda sallallahu alaihi wasallam bastan salasan. Kemudian Nabi sallallahu berkumur dan beristinsar 3 kali. Nah, sehingga kalau kemarin dengan masih ingat tentang kisah atau yang disampaikan Utsman bin Affan, Nabi SAW itu sekali kumurnya. Maka di sini dikatakan 3 kali, sehingga minimal sekali itu pun sah. Jadi kan mau lebih dari itu maksimal 3 kali. Nanti kalau 4 dan seterusnya ini mboten langkung saya ini malah keliru karena berlebihan. Jadi dalam Islam itu boleh minimal ditambahi angsal, ning leluwihan mboten angsal. Makanya kemudian disampaikan lagi yumat midu wa yastansilu minal kaffil ladzi ya'khudhu minhul ma. Dia berkumur-kumur dan beristinja dengan tangan yang digunakan untuk mengambil air. Tangannya sami, tapi begitu pakainya sekali aja buat kumur, saya harus ngambil lagi buat hidung. Sahabat Rasul mengatakan hadis ini mengindikasikan bahwa disunahkan berkumur dan beristinja dengan tangan satu sebanyak 3 kali. Tangannya satu aja. Nah, kalau mau, tapi kalau mau 2 ya nggak salah juga, nggak apa-apa. Untuk menjaga dan menghemat air wudhu itu fungsinya. Nabi mempraktekkan 1, kalau kita mengikuti sunnah itu bagus, fungsinya agar menghemat air wudhu. Di samping itu karena hidung dan mulut termasuk 2 bagian dari satu anggota tubuh yaitu muka. Kemudian dari nomor 59 wa Abdullah bin Zaid radhiyallahu anhu dari sifat wudhu, dari Abdullah bin Zaid tentang sifat wudhu radhiyallahu anhu, dia berkata, summa adkhala sallallahu alaihi wasallam yadahu, kemudian Nabi SAW memasukkan tangannya fa'at mado wastansaqa min kaffin wahidin yaf'alu dzalika salasan. Beliau memasukkan tangannya ke air lalu beliau berkumur
berumur dan beristinsyak dari satu tangan. Ini tak enten bak, misal masukkan tangannya diambil buat umur 3 kali, masukkan lagi buat hidung 3 kali. Dan itu yang dilakukan Nabi SAW. Jadi banyak dalil menunjukkan beberapa perbedaan, bukan berarti apa ya istilahnya, bukan berarti harus iki bener kayak salah buatan. Berarti ada keluasan. Oh 3 kali boleh, 2 kali boleh. Oh pakai tangan 1 boleh, tangan 2 boleh. Oh pakai gayung boleh. Dan ini orang yang gue banyunya ngalir apa pakai keran gimana? Boleh gitu kan. Nah nanti dari ngalir keran pakai tadah, ditadai tangan 1 boleh nggak? Boleh. Tangan 2 boleh nggak? Boleh. Ditadai pakai gayung lagi boleh nggak? Boleh gitu. Yang intinya di sini namanya fikih, berarti ada kemudahan. Bapak-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadis nomor 60, wa an Anas radhiyallahu anhu qala, dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, ra'a Nabi sallallahu alaihi wasallam rajulan wa fi qadamihi mislam dufri lam yusibhul ma. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melihat seorang laki-laki yang kukunya itu belum kena air. Jadi dicek itu kelihatan kukunya cek garing. Faqala, Nabi berkata, irji fa ahsin wudu'aka. Balik meneh kena wudu lagi. Jadi disuruh ngulangi gitu. Akhrajahu Abu Dawud wa Nasai. Ini menunjukkan ketika kita wudu terus jenengan mau sholat, masuk ke masjid atau mau sholat, jenengan kok begitu mau takbir jenengan lihat ini nyata-nyata nih siku ini garing, bukan basah terus kering, bener-bener garing belum kena air. Itu kan mungkin cirinya ketok nopo apa bekisah ya Pak Joko bahasa Indonesia ini bekisah. Itu loh, putih-putih itu loh, tahu ya, bekisah itu loh. Nah itu kan berarti memang belum pernah kena air. Nah maka ya jangan dilanjutkan sholat, batalkan wudu lagi. Karena sholat yang wudunya nggak sempurna, ya sholatnya nggak sah. Tapi kalau kering karena sudah kena air terus kering, itu kan bekisahnya nggak kelihatan. Nah ya Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, Nabi nyata-nyata meminta orang itu untuk mengulangi wudunya. Saya bahasa mengatakan hadis ini menunjukkan tentang wajibnya membasuh anggota wudu secara merata. Apabila ada bagian anggota yang tertinggal walaupun sedikit, maka wudunya tidak sah dan wajib membaguskan wudunya kembali, yaitu menyempurnakannya. Wa anhu radhiyallahu anhu, dan dari Abu Hurairah lagi beliau berkata radhiyallahu anhu, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yatawaddo bil muddin wa yaghtasilu bis sa'in ila khamsi amdadin. Bahasanya Nabi SAW itu apabila wudu menggunakan 1 mud air, 1 mud air sama 1 gendum gitu, 1 celokan gitu, sekedikit. Makanya kalau di sini kerannya sok biantar itu, nah kamu nyalainnya jangan gede-gede, kecil aja, yang penting bisa gitu. Nah sehingga sunnahnya dalam Islam itu menghemat air, bukan entek-enteknya banyu. Alam ramen udah listrik, justru itu. Ketika kita pakai orang lain, kita mau menghemat, maka di rumah kita akan terbiasa menghemat. Dan apabila mandi, beliau hanya menggunakan 1 sok. 1 sok ini nek jenengan masih ingat di dalam bab zakat fitrah, 1 sok niku sekitar 3 liter. Nah, 3 liter ping 15 liter tinggi siram. Gede-gede berarti. Mandi julub boleh. Sampai 5 mud air. Hadis ini menjelaskan bahwa di antara petunjuk Nabi SAW adalah berlaku hemat dalam segala hal, bahkan sampai dalam urusan air. Sebagai nasihat kepada umat Islam, maka beliau berwudu menggunakan 1 mud air atau yang dikenal sekitar dengan 1/3 liter menurut orang Hijaz, 2 liter menurut orang Irak. Apabila mandi beliau menggunakan 1 sok atau sekitar 4 mud, berarti 4 dibagi 1,5 ketemunya sekitar 6 liter di pokoknya ini. Nah, berlebihan bukan termasuk petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, wa an Umar radhiyallahu anhu, dari Umar radhiyallahu anhu beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma minkum min ahadin yatawadda fayusbihul wudu, summa yaqulu asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh." Barang siapa di antara kamu yang wudu menyempurnakan wudunya, benar-benar sudah sempurna semua, dipujuli sidik-sidik, kemudian mengucapkan doa ini, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, illa futihat lahu abwabul jannah as-samaniyata yadkhulu min ayyuha sa'a.
maka pintu surga yang 8 itu dibuka dan kita diperintahkan atau diberi kesempatan untuk milih mana saja, dari mana saja mau masuk. Akhrajahu Muslim wa Tirmidzi, diriwayatkan oleh Imam Muslim dan Tirmidzi, wa zada, dan ada tambahan Allahumma ja'alni minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Ini doa ba'da wudu. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni sendirian minat tawwabin wa ja'alni minal mutatahhirin. Kalau itu kita lakukan atau kita bacakan setelah kita wudhu dengan sempurna, berarti bismillah dulu, terus wudhu, terus doa ini, maka dibukakan pintu surga ada 8. Nah, di situ kamu suruh milih sendiri mau masuk dari mana. Bapak Ibu dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, Syekh Utsaimin mengatakan terakhir, hadis ini memiliki menjadi petunjuk agar seorang muslim menyempurnakan wudunya. Begitu pula apabila bacaan-bacaan zikir sesudahnya akan mendapatkan fadilah serta keutamaan. Sehingga hal ini menjelaskan bahwasanya hikmah syariat agama ini sesuai dengan ajaran-ajarannya, di mana kesucian lahiriah dengan wudu itu tadi juga akan berpengaruh pada kesucian batiniah. Artinya gini, ketika kamu senang dengan wudu, dengan mensucikan diri, maka secara batin kita akan senang untuk bertobat, senang mendekatkan diri kepada Allah, senang mengingat nama Allah dan seterusnya. Maka wudhu merupakan pensucian anggota tubuh dari najis, juga menetapkan adanya surga dan pintunya ada 8 melalui hadis ini. Demikian pula tobat merupakan satu kedudukan yang tinggi yang seharusnya juga selalu diminta oleh orang-orang yang beriman kepada Tuhannya. Walibidin azan ya Allah wa iyyakum. Terakhir saya sampaikan bahwasanya ketika kita sholat, kita itu hakikatnya tidak sedang menyembah siapa-siapa kecuali Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, hanya saja manusia itu kemudian tidak paham Allah itu ada di mana, sehingga nanti sebagian orang mengatakan Allah itu ada di mana-mana. Nanti ada sebagian orang yang mengatakan Allah itu ada di hati kita. Nanti sebagian orang ada yang mengatakan Allah itu berada di dalam tubuh kita, dan macam-macam gitu. Nah, maka Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dalam sebuah kajian di daerah Baki gitu, saya sampaikan dalil-dalilnya urut-urut, bahwasanya urutan yang paling bawah itu namanya sijil, itu yang ada di dalam inti bumi. Lalu kemudian ada bumi lapis 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Disitulah kita berdiri hari ini, kita berada di situ. Kemudian di atasnya itu ada langit dunia. Kemudian di atas langit dunia ada langit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Kemudian di atas langit 7, di situ waktu itu Nabi ketika Isra Mi'raj melihat Nabi Ibrahim, dan Nabi Ibrahim sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu ibarat Ka'bahnya para malaikat, jejak lurus dengan Ka'bahnya manusia, di mana para malaikat itu masuk ke situ setiap hari 70.000. Lalu keluar dari situ 70.000, dan yang pernah masuk dan keluar tidak pernah balik lagi. Dan kemudian di atasnya ada Sidratul Muntaha, sebuah tanaman sidr itu bidara, yang kemudian buahnya seperti kendi-kendi dari daerah Yaman, dan kemudian daunnya berwarna-warni dengan warna yang tidak pernah ada di muka bumi. Nah, di sebelahnya ada Jannatul Ma'wa, surga, yang surga itu bertingkat-tingkat, di mana surga itu kemudian semebar kayak bintang-bintang. Yang paling tinggi di tengah itu namanya Firdaus. Dari Firdaus itu mengalir sungai-sungai yang masuk ke setiap surga-surga itu, 2 aliran. Nah, nanti ada aliran khusus itu yang kemudian berujung pada telaga-telaga para nabi. Nah, kemudian di atas itu ada kursi. Nah, ayat kursi itu di atasnya. Nah, kemudian di atasnya ada air, di atasnya ada arsy Allah yang dipikul oleh 8 malaikat yang sangat besar. Nah, di atas itu semua ada Allah Subhanahu Wa Taala. Makanya Nabi SAW pernah ditanya oleh Jibril apa itu iman, apa itu Islam, lalu yang terakhir adalah apa itu ihsan. Maka Nabi mengatakan anta budallah annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah kamu lihat Allah. Kok enggak kelihatan atau enggak terlihat, maka yakinlah Allah yang di atas sana melihat kamu. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, seorang
muslim ketika hidup di dunia ini hakikatnya diawasi oleh Allah. Makanya di dunia ini cobaannya macam-macam, fitnahnya macam-macam, yang harus kita lakukan adalah bersabar di atas semua itu karena Allah sedang mengawasi kita, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Nah, untuk memeriksa, mengecek, menguji mana di antara kita yang amalnya terbaik, yang menjadi hamba Allah